Pengecut, minta bebas, tapi dulu sempat tertawa, dituntut 8 tahun penjara. Sidang kasus Munarman telah berlanjut. Kali ini adalah bagian pembacaan duplik oleh Munarman. Ada dua hal yang lucu dan menarik. Yang pertama adalah Munarman mengatakan dirinya dan FPI menolak kekerasan dan terorisme sebagai sarana perjuangan. Munarman menilai tuduhan terorisme kepada dirinya dan FPI merupakan fitnah. Terkait sikap saya dan FPI dalam masalah kekerasan dan rangkaian pengeboman di Indonesia, sudah saya ungkap bukti-bukti di persidangan Akuo bahwa FPI dan saya menolak cara-cara kekerasan, apalagi penggunaan terorisme atau pengeboman sebagai sarana perjuangan, kata Munarman. Pret. Munarman, jangan munafik pura-pura lupa soal insiden kekerasan di Monas di mana Rizik dan Munarman divonis 1,5 tahun penjara. Situ buta. Apa perlu kita kasih lihat video-video menjijikan tentang perilaku kasar dari FPI selama belasan tahun? Munarman harusnya sadar, publik sudah tahu betul kelakuan FPI. Jangan anggap publik itu seperti kadrun sampah yang otaknya tak beres dan perusak NKRI. Kalau dilihat ke belakang selama bertahun-tahun, rekam jejak kekerasan mereka sangat mengerikan juga meresahkan. Berani sekali Munarman dengan tanpa malu mengaku menolak kekerasan, tapi unjuk rasa dengan kekerasan dan anarkis, sweeping dengan teriak seperti orang gila, bahwa pentungan bikin orang ketakutan, razia tempat makan dan tempat lainnya dengan sewenang-wenang. Kala debat di TV lalu siram lawan debat dengan air teh. Apakah itu bukan kekerasan? Sungguh tak tahu malu sekali. Munarman ini sepertinya perlu ditampar, biar ngomongnya tidak ngaco, mirip orang baru bangun tidur, setengah nyawa masih melayang. Ini bukan fitnah, tapi fakta yang tidak terbantahkan. Semua orang paham dengan kelakuan kasar dari FPI. Jejak digital mudah ditemukan di mana-mana. Dengan Munarman yang mengaku menolak kekerasan, sudah membuktikan kalau orang ini bohong dan tidak bisa dipercaya omongannya. Orang ini sedang licik untuk membebaskan dirinya atau minimal agar hakim meringankan hukumannya. Yang kedua adalah Munarman meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya agar membebaskan dari dakwaan dan tuntutan terkait kasus terorisme. Munarman yang meminta hakim menyatakan dirinya tidak bersalah. Tiba saatnya bagi saya untuk menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan. Nyatanya saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. Membebaskan saya oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum, kata Munarman saat membacakan pledoi. Selain itu dia juga meminta penuntut umum untuk membebaskan dirinya dari tahanan segera setelah putusan dibacakan serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat di masyarakat. Terakhir, dia ingin agar membebankan biaya perkara kepada negara. Ah, dasar tak tahu malu. Memang baiknya dihukum seberat-beratnya, tak perlu diampuni, karena dalam kondisi seperti ini saja masih bisa munafik dan arogan meminta dirinya dibebaskan. Memang Munarman ini arogan dan sudah terlihat saat dia mengeluarkan jurus siram air teh. Tidak ada bukti meringankan tapi minta dibebaskan adalah tidak tahu malu. Lebih baik Munarman ngaca dulu di rumah. Ketika Munarman dituntut 8 tahun penjara, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan Munarman tertawa saat mendengar tuntutan jaksa karena menganggap tuntutan jaksa kurang serius. Aziz bahkan dengan sombongnya mengatakan jaksa seharusnya menuntut Munarman dengan hukuman mati. Tuntutan jaksa kurang serius, jadi kita enggak bertantang. Kita pikir tuh hukumannya mati tuntutannya, jadi biasa saja, makanya kita santai saja, kata Aziz.
Sekali bohong, tetaplah bohong. Meski merasa tidak takut dan mengaku santai-santai saja, tapi akhirnya tetap ketahuan memelas mirip orang yang takut mati. Sudah dibilang, hakim jangan kasihani orang seperti Munarman. Semua gimmick yang ditampilkan hanyalah kedok dan kamuflase. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pengecut, minta bebas, tapi dulu sempat tertawa, dituntut 8 tahun penjara. Sidang kasus Munarman telah berlanjut. Kali ini adalah bagian pembacaan duplik oleh Munarman. Ada 2 hal yang lucu dan menarik. Yang pertama adalah Munarman mengatakan dirinya dan FPI menolak kekerasan dan terorisme sebagai sarana perjuangan. Munarman menilai tuduhan terorisme kepada dirinya dan FPI merupakan fitnah. Terkait sikap saya dan FPI dalam masalah kekerasan dan rangkaian pengeboman di Indonesia, sudah saya ungkap bukti-bukti di persidangan Akuo bahwa FPI dan saya menolak cara-cara kekerasan, apalagi penggunaan terorisme atau pengeboman sebagai sarana perjuangan, kata Munarman. Pret. Munarman, jangan munafik pura-pura lupa soal insiden kekerasan di Monas di mana Rizik dan Munarman divonis 1,5 tahun penjara. Situ buta. Apa perlu kita kasih lihat video-video menjijikan tentang perilaku kasar dari FPI selama belasan tahun? Munarman harusnya sadar, publik sudah tahu betul kelakuan FPI. Jangan anggap publik itu seperti kadrun sampah yang otaknya tak beres dan perusak NKRI. Kalau dilihat ke belakang selama bertahun-tahun, rekam jejak kekerasan mereka sangat mengerikan juga meresahkan. Berani sekali Munarman dengan tanpa malu mengaku menolak kekerasan, tapi unjuk rasa dengan kekerasan dan anarkis, sweeping dengan teriak seperti orang gila, bahwa pentungan bikin orang ketakutan, razia tempat makan dan tempat lainnya dengan sewenang-wenang. Kalah debat di TV lalu siram lawan debat dengan air teh. Apakah itu bukan kekerasan? Sungguh tak tahu malu sekali. Munarman ini sepertinya perlu ditampar biar ngomongnya tidak ngaco, mirip orang baru bangun tidur, setengah nyawa masih melayang. Ini bukan fitnah, tapi fakta yang tidak terbantahkan. Semua orang paham dengan kelakuan kasar dari FPI. Jejak digital mudah ditemukan di mana-mana. Dengan Munarman yang mengaku menolak kekerasan, sudah membuktikan kalau orang ini bohong dan tidak bisa dipercaya omongannya. Orang ini sedang licik untuk membebaskan dirinya atau minimal agar hakim meringankan hukumannya. Yang kedua adalah Munarman meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya agar membebaskan dari dakwaan dan tuntutan terkait kasus terorisme. Munarman yang meminta hakim menyatakan dirinya tidak bersalah. Tiba saatnya bagi saya untuk menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan. Nyatanya saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. Membebaskan saya oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum, kata Munarman saat membacakan pledoi. Selain itu dia juga meminta penuntut umum untuk membebaskan dirinya dari tahanan segera setelah putusan dibacakan serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat di masyarakat. Terakhir, dia ingin agar membebankan biaya perkara kepada negara. Ah, dasar tak tahu malu. Memang baiknya dihukum seberat-beratnya, tak perlu diampuni, karena dalam kondisi seperti ini saja masih bisa munafik dan arogan meminta dirinya dibebaskan. Memang Munarman ini arogan dan sudah terlihat saat dia mengeluarkan jurus siram air teh. Tidak ada bukti meringankan tapi minta dibebaskan adalah tidak tahu malu. Lebih baik Munarman ngaca dulu di rumah.
Ketika Munarman dituntut 8 tahun penjara, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan Munarman tertawa saat mendengar tuntutan jaksa karena menganggap tuntutan jaksa kurang serius.